Sedih, sedih. Ya satu dia masih muda Pak. Kadang ngelihat nangis dia teman-temannya. Kadang-kadang kan namanya orang sakit itu susah dimengerti. Semua penyakit itu kan dari Allah. Saya harus sabar, saya harus tabah, saya harus bersyukur, itu aja. Dengan bergegas, Neneng berjalan menuju ke salah satu rumah tetangganya di Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Sebagai guru mengaji, ia bertugas mengajar baca tulis Al-Quran Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Dengan sabar dan telaten, wanita berusia 55 tahun ini mengajarkan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang benar kepada ibu-ibu yang rata-rata merupakan ibu rumah tangga dari kalangan menengah ke bawah di kampung tersebut. Setiap nun ketemu dengan huruf ifa berarti dibaca dengung. Jadi bacanya benar tadi. Jadi min syarril ayat. Min syarril waswasil khannas. Khannya rehakeunnya dalam bahasa Sunda mah khannas. Boleh yang ibu-ibu tuanya coba Bu Sati biarin ya pakai Al-Quran maju. Pada waktu tertentu, tidak jarang Neneng mendatangi rumah muridnya yang dinilai belum lancar mengaji dan membimbingnya secara pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beliau sabar, dari kita belajar dari pertama nggak bisa nyampe alhamdulillah gitu. Dari saya diajarin huruf alif aja nggak ngerti nyampe bisa gitu, alhamdulillah Pak, dia luar biasa. Terus cuaca di kampung kan suka becek juga Pak, terus dia mah tetap datang mau mengajar kita gitu. Neneng sudah menjadi guru mengaji selama lebih dari 30 tahun. Ilmu agama dan membaca Al-Quran ia peroleh sejak usia SD dari ayah dan ibunya yang merupakan pemuka agama di kampung. Pada usia 20 tahun ia mulai mengikuti ibunya mengajar di pengajian di kampung dan sekitarnya. Saat ini Neneng aktif di lebih dari 4 majelis taklim, baik di kampung tempat tinggalnya maupun di kampung tetangga. Meski sibuk mengajar di berbagai kegiatan majelis taklim, Neneng tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari ia menyiapkan makanan dan beragam kebutuhan lain bagi Uis, sulung dari 4 anaknya yang tengah tak berdaya, menderita beragam penyakit komplikasi dari jantung hingga ginjal. Sementara 3 anak Neneng yang lain saat ini sudah berkeluarga dan kondisi ekonominya juga pas-pasan, sehingga tidak bisa membantu sang kakak. Meski sudah berusia 35 tahun dan memiliki 2 anak berusia 2 dan 8 tahun, Uis masih menumpang tinggal di rumah Neneng. Penghasilan suami Uis yang bekerja sebagai cleaning service di pusat perbelanjaan di Serpong pas-pasan, sehingga tidak cukup membiayai hidup keluarga dan pengobatan Uis. Kondisi penyakit yang diderita Uis cukup parah. Komplikasi darah tinggi, gula, jantung dan ginjal yang diderita membuatnya tidak mampu melakukan banyak gerak. Sehari-hari ia hanya menghabiskan waktu di tempat tidur. Sedih, sedih. Ya satu dia masih muda Pak. Saya kadang ngelihat nangis dia teman-temannya. Ini hari pada jogging gitu ya, pada anak-anaknya main ngantar sekolah. Sampai si Putra juga nuntut, kenapa si Umi sakit terus gitu ya. Putra dari kelas 1 belum pernah ditemenin sama Umi, selalu mama gitu. Saat ini Uis harus rutin melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Biasanya ia akan diantar sang suami dan kadang ditemani Neneng. Cinta Neneng yang tulus ketika merawat membuat Uis memiliki semangat melawan penyakit yang dideritanya. Ya terima kasih sama mungkin bukan jangka waktu sebentar ya ngurusin dari segalanya, dari keluh kesahnya. Selain merawat sang sulung, Neneng juga membantu mencari nafkah. Usai membereskan urusan di rumah, Neneng biasanya akan menyusul sang suami ke sawah. Neneng dan suami saat ini menggarap sawah di lahan tidur di Desa Sukamulya yang berjarak sekitar 500-an meter dari rumahnya. Kardi, suami Neneng yang kini berusia 65 tahun, sehari-hari merupakan petani. Pasangan yang menikah pada tahun 1988 ini menggantungkan nafkah pada padi maupun ketan yang ditanam.
Mereka pun memiliki ladang singkong yang memberi penghasilan 3 juta rupiah setiap panen 9 bulan sekali. Melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat anak yang sakit, menjadi guru ngaji sekaligus menjadi petani, tentu melelahkan bagi Neneng. Karena keterbatasan uang, pasangan ini pun tidak mampu membayar buruh untuk menggarap sawah dan ladangnya. Pulang dari sawah, Kardi biasanya akan mencari rumput untuk makan kambing peliharaan. Ternak kambing berguna untuk menambah penghasilan dan sebagai tabungan. Awalnya mereka diberi 2 ekor kambing oleh teman Neneng yang dengan cepat berkembang biak. 2 tahun lalu mereka punya 14 ekor kambing, tapi kini sisa 5 ekor. 9 ekor telah mereka jual untuk digunakan sebagai modal bertani, mulai dari membeli pupuk dan obat-obatan. Penghasilan yang pas-pasan dari bertani ditambah biaya perawatan putri sulung yang memiliki komplikasi penyakit berat membuat pasangan ini tidak lagi memiliki tabungan. Sebagai guru ngaji, Neneng tidak pernah sekalipun mematok tarif kepada jemaah. Kelahiran Awis itu sampai 30 juta habisnya dari Makassar gitu. Teman-teman gitu pada ngebantu ke saya. Saya nggak kenal, semoga Allah semuanya membalas gitu. Teman-teman di sini semua ibu-ibu pengajian, setiap saya pulang sampai makanan saya apa dibawain ke sini. Selain menjadi guru mengaji ibu-ibu di kampung, Neneng juga mendirikan sekolah non-formal gratis bagi anak-anak SD di sekitar kampungnya. Sekolah Kita Rumpin atau SKR ia dirikan bersama seorang temannya sejak 2012 lalu. Murid-murid yang bersekolah di SKR pun bebas berkreativitas sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Di SKR juga terdapat sejumlah murid berkebutuhan khusus dengan intelektual yang sangat rendah yang butuh kesabaran untuk mengajar. Meski tidak bergelimang harta dan kemewahan dunia, Neneng tetap mengajar dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan materi atas setiap ilmu yang ia berikan. Baginya, mengajar adalah panggilan nurani dan takdir hidup, dan ia berharap ilmu yang ia sebarkan jadi pelita yang memancarkan terang bagi jiwa dan pikiran para penerimanya. Eri Dwi Agung, Jakarta.